Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua berupa kesehatan dan waktu luang, yang mana dengan kedua nikmat tersebut Allah mentakdirkan kita dapat berjumpa kembali di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah dan keutamaan. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya akan diampuni dosa-dosa yang dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, yang mana atas petunjuk-petunjuk beliau maka kita semua menjadi orang-orang yang beriman. Yakhrujuna minadh dhulumati ilan nur. Kita menjadi orang-orang yang berjalan dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus beriman dengan yang namanya hari akhir, yaitu di mana dunia dan seisinya ini nanti akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dan akan diadili setiap manusia atas perbuatannya ketika hidup di dunia. Dalam firman-Nya surat Al-Hajj ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Dan sesungguhnya pasti akan datang hari kiamat tanpa ada keraguan terjadinya. Kemudian pada kesempatan di sore hari ini, perkenankan saya akan menyampaikan sebuah hadis yang kurang lebih intinya isinya menggambarkan keadaan, salah satu keadaan di hari kiamat nanti, dan keadaan ini harus kita yakini kebenarannya karena disampaikan oleh orang yang paling terpercaya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awalan sayuqda yaumal qiyamati alaihi rajul istusida wa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta tushhidu qala kadabta walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un faqad qila thumma umira bihi fasubiha ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan keadaan di akhirat kelak. Orang yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Ada 3 orang. Yang pertama yaitu rajulus tushida fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Yaitu adalah orang yang mati di medan peperangan atau mati syahid. Diperlihatkan padanya keadaan dan kenikmatan yang diberikan waktu ia hidup di dunia, dan ia pun mengenalinya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Fama amilta fiha?" Wahai fulan, apa yang telah engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Orang tersebut pun menjawab, "Qala qataltu fika hatta tusidu." Ya Allah, sungguh aku telah menggunakan nikmat-nikmat yang telah engkau berikan untuk berjuang, berjihad di jalanmu, sehingga aku mati syahid. Dan aku lakukan semua itu semata-mata karena engkau. Qala kadabta walakinnaka qatalta li an yuqal jari faqad qila. Wahai fulan, sungguh engkau telah berdusta terhadap apa yang telah engkau katakan. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un. Akan tetapi sesungguhnya engkau berperang, engkau berjihad semata-mata karena engkau ingin mendapatkan pujian dari manusia sebagai seorang yang pemberani. Engkau ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Dan demikianlah engkau disebut-sebut oleh manusia ketika hidup di dunia. Umma umira fasubiha ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat menyeret wajahnya tertelungkup hingga masuk ke jurang api neraka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, orang yang diadili Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat adalah orang yang menuntut ilmu. Kemudian ia mengajarkannya, dan ia adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Dalam kelanjutan hadis diceritakan, warajulun ta'alama al-ilma wa 'alamtuhu wa qara'ul Qur'an. Warajulun ta'alama al-ilma wa 'alamahu wa qara'ul Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafa'aha. Maka kepada sang penuntut ilmu dan pembaca Al-Quran ini diperlihatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan waktu di dunia, diputarkan kembali lembaran-lembaran hari demi harinya ketika menuntut ilmu dan ketika mengajarkan dan waktu ia membaca Al-Quran. Orang ini pun mengenalinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama 'amilta fiha?" Wahai fulan, apa yang telah engkau lakukan terhadap nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Qala ta'alamtul ilma wa 'alamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku gunakan nikmat yang telah engkau berikan untuk menuntut ilmu, dan aku gunakan untuk mengajarkan kepada orang lain, dan aku membaca Al-Quran semata-mata karena engkau. Qala kadabta walakinnaka ta'alamtal ilma liyuqal 'alim. Sungguh engkau telah berdusta wahai fulan. Engkau menuntut ilmu dan mengajarkan semata-mata engkau ingin disebut sebagai orang yang alim, karena engkau ingin disebut orang yang cerdas, karena engkau ingin disebut seorang dai dan lain sebagainya. Maka demikianlah engkau telah disebut-sebut oleh manusia ketika hidup di dunia. Summa umira bihi fasubiha ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka orang yang kedua ini pun sama nasibnya dengan orang yang pertama. Allah menyuruh malaikat
menyeret wajahnya tertelungkup hingga masuk ke jurang api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian orang yang ketiga yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yaitu warajulun wasa'alallahu alaihi wa atahu min asnafil mali kulli, yaitu orang yang ketika hidupnya di dunia Allah anugerahkan lapangan rezeki, kemurahan rezeki yang berlimpah dari berbagai macam perhiasan ataupun harta benda. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafa'aha. Kemudian Allah perlihatkan nikmat-nikmat tersebut ketika di dunia. Baik itu mobilnya yang mewah, rumahnya yang luas, kasurnya yang empuk, nyaman, ber-AC, uangnya yang bertriliun-triliun, emasnya yang berkilo-kilo dan lain sebagainya. Kemudian Allah bertanya, "Fama 'amilta fiha?" Wahai fulan, apa yang telah engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Orang yang ketiga menjawab, qala ma taraktu min sabili tuhibbu anfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Ya Allah, sungguh tidak pernah aku tinggalkan berinfak di jalanmu terhadap apa yang telah engkau ridhai, engkau cintai untuk menginfakkannya, kecuali aku menginfakkan hartaku semata-mata karena engkau. Qala kadabta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh fulan engkau telah berdusta, walakinnaka fa'alta liyuqal jawadul. Sungguh engkau telah melakukan hal yang demikian karena engkau ingin disebut-sebut oleh manusia sebagai orang yang dermawan. Faqad qila, dan demikianlah engkau disebut-sebut oleh manusia ketika di dunia. Summa umira bihi fasubiha ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Allah pun menyuruh malaikat untuk menyeret wajahnya tertelungkup, seret sampai ke jurang api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.